Kemunculan Hua Daorou mengejutkan banyak tamu. Terutama permaisuri Zia. Bahkan jika 8 lengannya sama lapang dengan dia, menghadapi hadiah dari Hua Daorou, senyumnya sangat tidak wajar, dan dia tidak tahu apakah dia harus menerimanya atau tidak. Bagaimanapun, ini adalah hadiah atas nama klan Huaxu. Dan Qin Yichan memandang kaisar dari klan Huaxu ini, yang seperti peri di debu, bercampur dengan debu merah tetapi tidak menodai debu merah. Ternyata itu adalah saudara perempuan dari klan Huaxu, tidak heran mereka bersedia membantuku. Tetapi karena kedatangan Hua Daorou, Kaisar Yuan Tian membawa tangannya di punggungnya, dan Kaisar Wei Lingran tidak mengucapkan sepatah kata pun. Permaisuri Zia melihat di matanya. Dia mengambil kotak brokat itu sambil tersenyum. Terima kasih. Harus. Hua Dao tersenyum manis. Meskipun ia terburu-buru dan sedikit tersandung ketika datang, ia tampak agung dan bermartabat setiap kali ia tersenyum. Ketika Qin Yichan melihat kaisar wanita dari klan Huaxu, dia juga diam-diam memikirkan mengapa klan Huaxu mengirim junior seperti itu. Tetapi suatu saat dia mengerti bahwa pernikahan besar klan Senzi, berdasarkan generasi permaisuri Huaxu, mungkin tidak akan datang secara langsung. Sulit untuk mengatakan bahwa permaisuri Zia menikah lagi, tetapi pernikahan besar seorang junior jelas tidak sebanding dengan kedatangan Long No Huaxu secara langsung. Kedua, permaisuri Huaxu tidak bisa datang jika dia mau, dia harus menyembuhkan Bai Guanxing. Apalagi di dalam klan Huaxu, saya khawatir ada juga kekuatan di Zieng untuk melibatkan Huaxu. Dengan cara ini, urusan keseharian klan Huaxu harus diserahkan kepada Hua Jingnan, dan diperkirakan klan Huaxu tidak disembuhkan oleh Bai Guanxing yang juga membawahi klan Huaxu pada saat-saat biasa. Namun, kekuatan yang membuat permaisuri Heng Heng Huaxu tidak bisa datang. Bagaimanapun, kendala pada Heng Heng saling menguntungkan. Kekuatan itu mungkin seperti wakil kepala klan Bais. Meskipun mereka semua sangat ortodoks, mereka tidak sepikiran. Pendukung di belakang mereka juga berbeda, dan mereka mungkin masih bertarung satu sama lain dan diam-diam. Ini juga mengarah pada fakta bahwa klan Huaxu sekarang memiliki sangat sedikit kontak dengan dunia luar. Bagaimanapun juga, vitalitas mereka sangat terluka setelah bencana tersebut. Akan tetapi, meskipun suku Huaxu merupakan salah satu cabang dari suku naga sejati, leluhur suku Huaxu, yaitu Huaxu Niang Niang, dianggap sebagai ibu pertama oleh salah satu dari 10 suku dewa besar. Ini juga menunjukkan kekuatan klan naga sejati. Setiap keturunan tahun itu, seperti Lei Ze, Huaxu, Sui, semuanya memiliki kekuatan luar biasa. Dan kehadiran Hua Daorou yang tiba-tiba adalah kejutan terkuat bagi Fan Fan Star. Dia memandang kaisar dari klan Huaxu, meskipun dia berada di alam yang sama dengan dirinya sendiri. Meskipun Hua Daorou tertawa tanpa melukai, dan bahkan terlihat baik. Namun, tidak perlu diingatkan oleh Kaisar Yuan Tian. Fan Fan Star juga mengetahui bahwa keturunan Huaxu pasti adalah bapak leluhur dari Huaxu. Setelah kembali ke pikirannya, Fan Fan Star terbatuk dengan cepat, mengungkapkan keagungan Kaisar. Ahem, Nona Daorou, yang mulia tidak ada hubungannya dengan pisau pencuri ini. Tolong jangan ikut campur. Namun, Hua Daorou terlihat serius. Tapi bukankah ayahmu baru saja mengatakan bahwa kita adalah sisa-sisa dinasti sebelumnya? Bukankah kamu ingin sisa-sisa itu membunuh bersama? Begitu kata-kata ini keluar, senyum Fan Fan Star membeku. Qin Yichan juga tercengang. Semua tamu tercengang. Bahkan murid Kaisar Yuan Tian yang setajam obor sedikit gemetar. Ini terlalu jujur, bukan? Tanda seru. Meskipun Qin Yichan dan Fan Wanxing memiliki keluhan yang mendalam, pada saat itu, mereka berdua terkejut dan kacau oleh kata-kata Hua Daorou. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda adalah sisa-sisa dinasti sebelumnya? Tanda seru. Qin Yichan tercengang. Bahkan jika dia dituduh anti pencuri, itu juga ditahan oleh Kaisar Yuan Tian, dan dia belum pernah melihat siapapun yang mengambil sisa-sisa dinasti sebelumnya di kepalanya. Namun, Hua Daorou berkedip dengan mata besar yang bersinar dengan platinum, dan tampak sangat mewah, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali. Karena di mata Hua Daorou, meski menyebut dirinya sisa-sisa sangat baik, tapi sekarang dunia ini seperti ini. Banyak tamu yang kembali sadar, dan ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi lebih menarik. Kali ini, Kaisar dari klan Huaxu, dia langsung mencap dirinya sebagai sisa-sisa dinasti sebelumnya. Pertempuran hebat mungkin tak terhindarkan. Fan Fan Star juga sangat malu. Menurutnya, Hua Daorou jelas-jelas berusaha membuatnya frustrasi. Hanya untuk mencari alasan untuk bergabung dengan pencuri ini. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa selalu mengatakan bahwa Huaxu bukanlah sisa dari dinasti sebelumnya. Bahkan ayahnya tidak bisa mengatakan ini. Setidaknya tidak mungkin secara pribadi mengubah posisi klan Huaxu demi perselisihan sementara. Kalau begitu, aku dan pisau pencuri ini adalah suami istri. Fan Fan Star membeku sesaat, lalu dia mengertakkan gigi. Hanya untuk merasa bahwa dia sangat jenaka. Suami dan istri.
Kali ini dia tidak percaya pada Hua Daorou dan dia masih bisa menjadi sombong. Tapi yang membuat Fan Fanstar sekali lagi tidak menyangka adalah begitu suaranya jatuh. Dia melihat jari giok Hua Daorou bertumpu pada dagunya, yang seperti porselen batu giok, bersinar dengan sedikit dagu yang jernih dan lembut, dan dia mempertimbangkan dengan serius selama beberapa detik. Kalau begitu, manfaatkan saja hari ini, kebahagiaan ganda akan datang. Pada saat itu, para tamu dari semua sisi Kaisar Surga tercengang. Fan Fanstar membuka mulutnya dan dagunya hampir terlepas. Pada saat itu, dia hanya merasa tidak bisa menyangkal sepatah kata pun. Di antara mereka, Qin Yichen adalah yang paling mengejutkan. Kebahagiaan ganda, ganda, tanda seru. Mereka datang ke klan Senzi untuk memberi selamat pada pernikahan besar, dan Fan Wanxing baru saja menyebutkan pasangan untuk pasangan. Meskipun mudah untuk memahami apa arti kebahagiaan ganda, Qin Yichen telah terpana untuk waktu yang lama sebelum dia kembali ke akal sehatnya. Melihat tatapan serius Hua Daorou, Qin Yichen sangat bodoh. Apakah kamu bercanda? Tanda seru. Tidak perlu membayar mahal untuk memenangkan Fan Fanstar. Meskipun ucapan seperti itu bisa dianggap sebagai lelucon, bagaimanapun juga Hua Daorou adalah seorang wanita. Ini adalah peristiwa besar dalam hidupnya, jadi seharusnya tidak menjadi omong kosong. Selain itu, bahkan jika Qin Yichen tahu bahwa dia tampan, itu bukan alasan mengapa Anda begitu antusias. Intinya adalah Wen Qing masih di sana. Ke Tiangxuan juga tercengang. Ini menculik menantu laki-lakinya secara langsung. Apakah ini provokasi, atau apakah itu melegakan? Qin Yichen gemetar di seluruh tubuh, tetapi itu bukan karena Putri Wenxing mencubitnya dengan parah. Di waktu normal, jika seorang wanita mengatakan ini di depan Putri Wenqing, apakah yang terakhir akan marah atau tidak dengan wanita itu? Pemukulan keras Qin Yichen akan sangat diperlukan. Tetapi pada saat ini, Putri Wenqing tidak marah, tetapi perlahan menundukkan kepalanya. Kehilangan matanya yang cerah bahkan lebih menyedihkan. Jika dia dan Mu bergabung, akankah mereka bisa memenangkan pasangan Fan Fanstar? Kamu. Dada Fan Fanstar naik turun saat ini, dan dia hanya merasa bahwa dia akan diledakkan oleh amarah. Jangan bawa ini. Saya mengatakan untuk membersihkan anti pencuri. Anda melompat keluar di tempat dan meletakkan topi sisa-sisa bagian depan di kepala Anda. Saya mengatakan bahwa pasangan adalah pasangan. Anda langsung menuju kebahagiaan ganda. Tanda seru. Fan Wanxing panik, dan bahkan mata indah Xiao Yuankui, yang bersinar bersama matahari, bulan dan bintang, sedikit menyipit, mencium sedikit bahaya. Meskipun ini adalah pertama kalinya Qin Yichen melihat Hua Daorou, Fan Wanxing telah mendengar reputasi Hua Daorou.